Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala alihi wa syukur wa taufiqi wa sunani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ta'zimu bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma asibna syarra wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan majelis zikir itu dengan taman syukur. Ketika Nabi mengatakan wa'idha marartum bi rawdatin min riyadil jannah fa'u. Jika kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga maka singgah. Kemudian ditanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan halaqah kita. Halaqah kita. Ada dua hal yang cuma kita pahami dari hadis ini. Yang pertama, taman surga. Surga. Karakter dasar surga itu yang menjadi ciri yang paling kuat surga itu adalah kebahagiaan. Di surga tidak ada kesedihan. Ada orang masuk surga sendirian, istrinya atau suaminya di neraka, anak-anaknya di neraka, kakak adiknya di neraka, bapak ibunya di neraka, dia sendirian. Sedih kan? Tidak. Tidak. Berarti kalau kita bicara tentang surga, surga itu adalah bahagia. Bahagia itu apa sih? Iya, bahagia adalah senang. Senang itu apa? Bahagia. Kenapa itu bahagia? Pengen bahagia nggak? Pengen. Apa bahagia itu? Ketenangan jiwa. Ya. Bahagia itu kan tenang jiwa kan? Ada nggak? Saya pernah tanya kan, ada nggak orang kaya bahagia? Banyak. Ada orang kaya nggak bahagia? Ada nggak orang miskin yang bahagia? Banyak. Ada orang miskin bahagia? Ada nggak? Ada. Mau miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Kaya bahagia. Kalau kita. Pertanyaan bilang ini ketiga. Kayak gini. Berarti hal positif itu harus bahagia. Jadi kalau kita bicara Nabi mengatakan kalau kalian melewati taman surga, kenapa? Karena taman surga itu karakternya bahagia. Yang kedua, hal positif yang kita bilang majelis ilmu. Karena majelis ilmu mendatangkan kebahagiaan. Ntar dulu, kita jangan bahas itu dulu. Kita pengen lihat kenapa zikir kok diartikan ilmu. Majelis zikir kenapa disebut dengan majelis ilmu? Kan itu bukan majelis zikir, bukan majelis ilmu. Kenapa kita pilih majelis ilmu adalah taman surga? Kan Nabi menyebutnya halaqah zikir, bukan halaqah ilmu. Kenapa ya? Jadi dulu satu-satu ngomong begitu masalahnya. Kita jawab itu. Kenapa? Antum nih, Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh itu mengatakan kata tertulis syams. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari, antum ikut kajian subuh. Habis kajian subuh, antum sholat dengan harapan kalau yang meyakini di situ sahih dengan harapan mendapatkan pahala umum secara sempurna. Pertanyaannya, kan aku nggak zikir, aku ikut itu. Kenapa majelis zikir kok bisa diterjemahkan majelis ilmu? Oh, memang Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri, maksudnya fas'alu ahla ilmi, karena selanjutnya innahum la fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ini berarti bertanya kepada ahli ilmu. Oke, bisa dibawa ke sana. Tapi nanti kenapa zikir seperti ini? Jadi jawab yang benar. Zikir itu mengingat Allah. Mengingat itu ada bentuk zikir dengan lafaz. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Itu zikir dengan lafaz. Yang kedua, zikir mengingat Allah bukan dengan nama-namanya,
tapi konsekuensi dari nama. Konsekuensi dari nama ini agak perlu perhatian. Setiap nama memiliki sifat. Setiap nama memiliki sifat, maka dia dikatakan nama yang paling indah. Kalau nama tidak memiliki sifat, maka nama ini tidak indah. Contoh Budiman, tapi sifatnya yang Budiman, sifatnya bajingan. Budiman ini indah tidak, karena tidak memiliki sifat. Jadi nama yang indah harus memiliki sifat. Nama Allah husna, semuanya indah. Pasti semua nama-nama Allah memiliki sifat. Dan sifat melazimkan perbuatan. Misalnya Allah nama As-Sami', yang maha mendengar, sifatnya pendengaran. Pendengaran ini melazimkan Allah mendengar. Apa ini? Jadi setiap nama memiliki sifat. Setiap sifat melazimkan perbuatan. Perbuatan Allah ada dua. Perbuatan Allah yang bersifat syar'i dan perbuatan Allah yang bersifat kauni. Bersifat syar'i, hujan, panas. Bersifat kauni, mengharamkan syariat Islam. Maka kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Karena ketika kita dari majelis ilmu, kita sedang mempelajari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perbuatannya. Apa itu? Syariat. Tahu sih? Tahu jadi majelis ilmu kenapa disebut majelis? Kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Tahu? Sudah paham belum? Belum. Kalau kamu sudah pulang. Itu seperti itu. Jadi gini, zikir itu kan menyebut Allah. Menyebut Allah itu, mengingat Allah itu bisa dengan menyebut namanya, bisa mengingat dengan perbuatannya. Jadi kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Karena majelis ilmu kita sedang mengingat Allah lewat perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menetapkan syariat. Jadi ketika kita mempelajari syariat Islam, kita sedang mengingat perbuatan Allah di dalam menetapkan syariat. Itu kenapa disebut dalam majelis zikir. Dan karena perbuatan Allah ini merupakan konsekuensi dari sifat. Sifat ini merupakan kandungan dari nama. Ngerti? Misalnya nanti cuma ngomong susah ya. Nanti antum lihat di buku fikih Asmaul Husna. Bukan, di buku fikih itu ada zikir. Saya merasa itu ada pembahasan tentang zikir dengan menggunakan nama-nama Allah. Nah, maka di situ dimasukin tentang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini merupakan bentuk zikir dengan menggunakan nama-nama Allah. Ya, apakah dengan lafaz nama Allah Subhanahu? Enggak, tapi dengan mengingat perbuatan yang merupakan konsekuensi dari nama Allah. Itu maksudnya. Balik lagi. Memang susah kalau nama Allah itu susah. Tapi kalau kita tahu indah. Baik, maksud saya gini. Ternyata dengan majelis ilmu, ya, itu kita akan mendatangkan ketenangan. Ini kesimpulan. Tadi kan Nabi mengatakan jika kalian melewati taman surga, maka segera. Ternyata taman surga itu halaqah zikir. Kenapa majelis ilmu disebut halaqah zikir? Tadi. Dan ternyata majelis ilmu itu merupakan bentuk dari taman surga. Apa karakter taman surga? Kebahagiaan. Berarti majelis ilmu mendatangkan kebahagiaan. Dan supaya kita kuat. Jadi kenapa datang ke majelis ilmu itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Bahagialah. Baik kalau ngedar perangan itu bahagia loh. Anak kalau datang ke masjid ngaji lupa semua masalah. Dia akan tidur lupa masalah. Kenapa majelis itu datang kebahagiaan? Baik, ini supaya kita semangat datang ke majelis ilmu. Jadi logikanya kenapa majelis ilmu datang kebahagiaan? Yang pertama, yang membuat kita bahagia itu ketaatan. Yang membuat kita sesat apa? Kemaksiatan. Baik, kita datang ke majelis ilmu. Jalan kita ke majelis ilmu, kita lewatin pohon, kita lewatin batu, pohon dan batu beristighfar. Buat orang yang datang ke majelis ilmu, Ubaisah datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Majabi, apa yang engkau datang wahai Ubaisah? Aku datang tu'allimani ma yanfa'ani Allah bi." Aku datang kepadamu agar kau mengajarkan aku sesuatu yang bermanfaat. Kata Rasul, "Ma marata bi sajin aw ajali illa istaghfarallahu lak."
Kalau memang dia tahu untuk menuntut ilmu, tidaklah kau lewati pepohonan dan bebatuan kecuali mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lewat tadi tukang uang di dalam kan banyak tuh uang itu. Contoh toko bangunan, batu banyak. Itu dosanya lebih banyak kayak gitu. Artinya kita datang pas ilmu itu sudah menggugurkan dosa, sementara dosa itu sebab sempitnya hati. Berarti dengan datang pada ilmu, sebab-sebab yang membuat hati kita sempit hilang. Kenapa orang masuk ke masjid itu hatinya lapang? Kenapa? Karena sebagian dosanya hilang. Dan dosa itu sebagai sebab sempitnya hati. Itu kenapa kita kadang-kadang masjid, anakku ke masjid itu tenang. Karena sebagian dosa itu udah Allah ampuni. Dengan jalannya kita ini belum tentu ilmu, jalannya kita ini itu sudah menggugurkan dosa. Kemudian duduk, Allah mengirim malaikat untuk memberikan ketenangan. Dua tuh berarti kan alasannya. Dosanya dihapusin, dapat kabar dari Rasulullah dinaungi ketentraman. Yang ketiga, ternyata orang tenang itu kalau yakin. Orang tenang kalau yakin. Kalau nggak yakin, hidup ini tenang. Nah, antum kerja, capek. Tapi tanggal 21 gajian. Tenang nggak? Sebelum tenang lah. Nanti tanggal 21 gajian. Tenang kan? Coba kalau yang kemudian tukang dagang sama pegawai kira-kira juga lebih tenang mana? Ya benar. Lebih tenang. Hah? Pasti yang beli. Yakin ya? Masya Allah. Lagi dua hari saya mau masuk panas, musim dingin, habis pasti. Cair dia masalahnya. Artinya, jemaah. Jadi kalau kita lihat kebahagiaan itu ketenangan, maka ilmu itu mendatangkan ketenangan. Ilmu itu, contoh antum nih yang udah sering dengar, cuma contohnya dia. Perasaan kentut lagi sholat, perasaan kentut. Itu ragu. Pas udah tahu ilmunya, tenang kan? Ilmu itu mendatangkan ketenangan. Kalau nanti perasaan kentut batal apa enggak? Hah? Enggak. Nah ini kita mau kasih ilmunya nih berarti. Gitu Pak. Kaidahnya ilmu nih. Kata Nabi, kalau kau merasa kentut tapi kau tidak menemukan baunya, tidak mendengar suaranya, maka kau dapat bersih suci lagi. Tuh, begitu. Lebih tenang kan sekarang kan? Ya, maka ilmu tuh ternyata. Berarti ilmu mendatang coba baik. Kenapa taman surga? Kenapa majelis zikir disebut taman surga? Karena majelis ilmu mendatangkan ketenangan. Kenapa? Pertama, sebab sempitnya dada dihapuskan dengan kita datang ke majelis. Yang kedua, dinaungi oleh malaikat. Yang ketiga, dengan ilmu kita mendatangkan keyakinan dan yakin itu membuat kita tenang. Maka kita berusaha di majelis ilmu. Jadi itulah. Ya. Jadi kok gue udah datang ke majelis ilmu tapi nggak tenang juga? Ya berarti syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Keutamaan dihapuskan dosa berjalan menuju ilmu kalau perjalanan menuju ilmu itu benar ya. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu tidak mendapatkan ketenangan, yang salah bukan hadis Nabi, tapi jangan kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hal tersebut. Ini jawab menjadi wahyu umum. Jadi kita bersyukur, ya kita diberikan salah satu ketenangan. Dan ketenangan ini yang sekarang sesuatu yang mahal. Tentu pernah dengar ini ya. Sekarang ada istilah ini, water life crisis. Ya. Ada usia-usia orang menghadapi krisis kehidupan, bingung nanti akan Gen Z, ya nanti gimana nikah, gimana terus karir gimana, gitu. Jadi mereka takut, untuk orang-orang yang takut. Nanti kalau nikah begini, kalau nikah gimana, wah penuh ketidaktenangan gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir dunia. Dunia itu pasti.
segala hal yang ada di dunia itu pasti? Enggak. Terus kita mau mendapatkan kepastian pada dunia yang penuh ketidakpastian, ya nggak mungkin. Yang pasti apa? Akhirat. Maka kalau kita jadi akhirat pasti tenang. Karena akhirat itu pasti. Kalau dunia nggak pasti. Orang baik di akhirat pasti masuk surga nggak? Di dunia orang baik pasti beruntung nggak? Secara dunia. Hah? Nabi SAW orang baik ya? Belaksak dulu, apa di muka? Iya kan? Walau akibatul muttaqin ya. Iya. Itu sini orang baik ya. Bagaimana kehidupannya di penjara? Jadi dunia itu nggak pasti. Maka Allah asa antak rusyayan bahwa terlalu asa atau rusyayan bahwa ya, ilmu ini baru kita punya. Orang, oh jadi ketenangan itu kalau kita punya orientasi akhirat, paradigma kita akhirat, sudut pandang kita akhirat, dan sudut pandang itu tergantung informasi, tergantung ini. Ya. Ada dua orang jalan ke tengah hutan. Ini pernah saya kasih contoh. Malam Jumat Kliwon di tengah hutan gerimis, jalan dulu, tiba-tiba bau wangi. Bau wangi. Pikiran setan. Sikapnya gimana? Lari. Yang satu nggak lari, yang satu wah disamperin. Enak. Disamperin. Kenapa? Karena yang itu berpikir ini setan. Sudut pandang dia wangi itu setan. Yang satu enggak. Wangi ini adalah bunga laka. Apa yang membuat wangi ini punya sudut pandang yang berbeda? Informasi, ilmu. Kenapa berpikir setan? Karena nontonnya banyak orang mulu. Usul ngesot, batak dalam kubur, pabrik bola apa lagi. Yang satu ilmunya itu ternyata dia mahasiswi atau mahasiswa IPB, peneliti bunga-bunga laka. Dia tiap hari berpikir. Ya. Jadi orang yang pada akhirat, surga punya duit ngapain? Sedekah. Punya duit ngapain? Umrah. Ada dunia punya duit ngapain? Ganti handphone. Iya kan? Paradigma. Makanya kalau kita bicara akhirat itu nanti makanya ilmu datangkan kepenuhan. Karena ilmu membuat paradigma akhirat itu membuat kita penuh. Maka Nabi mengatakan la istul akhirat, ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau ibu kita bermanfaat, yang bermanfaat kalau kita yang enggak bermanfaat. Tapi kita masuk di bawah. Saya lupa benar. Sekarang 7. Termasuk sini memakai gelar. Ya benar ya? Baik, kita masuk ke bab 7 sekarang. Hah? 7 sekarang. 7 ya? Baik, bismillah. Di sini penulis mengatakan minal syirki, termasuk syirik memakai gelar wal khair, benar, wanah dan yang sejenisnya, dirafil bala atau daf'i, untuk menolak bala, ya, untuk menolak bala, menangkal bala atau mara bahaya. Kita lihat di sini, ya. Terus mengatakan termasuk syirik. Ini kalau dalam bahasa min, bagian berarti makin gelar untuk menolak bahaya, bisa masuk ke dalam kesyirikan, bisa tidak syirik. Makin gelar untuk menolak bahaya, makin benar untuk menolak bahaya, ya bisa masuk ke dalam kesyirikan, bisa juga tidak masuk ke dalam ketidaksyirikan. Sesuatu yang mudah. Kalau syirik pun nanti terbagi menjadi dua lagi. Bisa syirik akbar, bisa syirik
Asghar. Jadi judul bab yang dipakai oleh penulis tidak menentukan hukum. Pakai gelang syiriknya, pakai gelang bisa jadi syirik, bisa jadi enggak. Kalau syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Baik. Kira-kira yang paling dulu, kapan orang pakai gelang dan pakai gelang kemudian masuk dalam perbuatan syirik? Maksudnya ya, sebab yang boleh kita ambil ada dua. Sebab apa? Wah, udah lama Ustaz. Lupa. Manusia bahasa Arabnya apa? Bisa dari kata apa? Nasia artinya apa? Lupa. Karakter manusia? Lupa. Kalau aku lupa itu masih? Nah, aku udah tenang kan? Jadi itu jawab yang benar. Menjadikan sebab ya, itu diizinkan oleh Allah jika sebab itu ya, dalam dua bentuk atau sebab yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya itu dua. Yang pertama sebab qadari. Sebab qadari adalah sebab yang terverifikasi secara ilmiah. Misalnya dia pakai gelang syirik. Baik, sekarang kita sakit kepala, bahaya nggak sakit kepala? Bahaya, kita minum paracetamol, boleh atau tidak? Boleh, kenapa? Karena sebab yang diambil sebab sesuai dengan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan sebab qadari. Paham sini? Sebab yang kedua yang boleh diambil adalah sebab yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan namun ada dalilnya. Misalnya kita dapat bahayanya apa? Sakit kepala, kita minum obat tapi kita baca Al-Fatihah 3 kali. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada dalilnya. Berarti sebab yang boleh diambil berapa? Dua. Yang pertama sebab qadari, yang kedua sebab syar'i. Nah, makanya itu nggak masuk ke dalam dua sebab ini. Jadi makanya termasuk syirik. Kenapa? Karena sebabnya tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai sini masih bisa dipahami? Masih ya. Kemudian, berarti kalau orang pakai gelang, pakai kalung, anak kecil dipakai kalung, ini anak kecil sakit dikasih paracetamol, boleh atau tidak? Boleh. Anak kecil panas diruqyah, boleh atau tidak? Boleh. Anak kecil sakit panas dikasih gelang, dikasih kalung, boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena sebabnya tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, baik qadari maupun syar'i. Maksudnya saya memahami. Maka itulah termasuk apa? Syirik. Apa di syirik akbar? Syirik akbar kalau dia meyakini gelang itu, maksudnya kalung itu yang menyembuhkan. Maka maksudnya dalam syirik akbar. Kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan lewat kalung ini, maka dia termasuk dalam syirik asghar. Di situ. Paham lagi? Paham? Jadi di sini penulis mengatakan memakai gelang benang dan sendiri itu bisa menjadi gelang, bisa menjadi kalung, bisa menjadi cincin, apa sejenis ya. Yang termasuk syirik. Kenapa? Karena tidak diizinkan baik secara qadari maupun secara syar'i. Dan syiriknya bisa terbagi menjadi dua. Syirik akbar kalau meyakini gelang atau kalung itu yang menyembuhkan, dan menjadi syirik asghar kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan tapi lewat sebab gelang tersebut. Itu paham sampai sini? Terus kalau dibalikin, Nabi Musa apa? Berarti syirik Nabi Musa apa? Kenapa saya pakai gelang? Boleh. Yang penting saya yakin sama Allah. Nabi Musa yakin sama Allah, sama-sama yakin sama Allah. Kenapa Nabi Musa boleh saya? Berarti Nabi Musa syirik. Karena Nabi Musa ada dalil. Itu jauh. Tadi kan Nabi Musa berarti mengambil sebab
syar'i. Ya, ini jadi jawaban pertanyaan kenapa saya pakai cincin dari kiai nggak boleh? Kan keyakinan saya masih kepada Allah. Nabi Musa juga keyakinan kepada Allah. Yang penting kita yakin kepada Allah. Kita katakan keyakinan kepada Allah itu tidak menyelamatkan dari syirik sampai dia mengambil sebab yang diizinkan. Itu Nabi Musa gimana? Nabi Musa diizinkan. Kenapa? Karena Nabi Musa dalam bentuk sebab syar'i. Sementara tidak ada dari Allah dan Rasulullah pakai cincin untuk memberikan keselamatan. Sampai sini saya memahami. Nah, terus berarti pakai gelang bisa menjadi persoalan yang mubah. Boleh, tidak termasuk syirik. Kenapa? Ketika pakai gelang tersebut terverifikasi bisa menyelamatkan dari bahaya. Contoh apa? Gelang jamaah haji. Gelang jamaah haji dipakai untuk menghindari bahaya. Apa bahaya yang bisa terjadi kalau pakai gelang? Nyasar, hilang, susah menemunya. Berarti dia pakai gelang untuk menghilangkan bahaya, ya kan? Pakai gelang untuk menghilangkan bahaya. Hukumnya syirik kecil atau syirik besar? Tidak syirik. Paham di sini? Jadi di sini penulis bahwa termasuk syirik. Jadi pakai gelang untuk menolak bahaya. Yang pertama tidak mengapa kalau memang secara qadari dia bisa menghilangkan bahaya. Yang kedua, dia masuk ke dalam syirik kalau memang ya secara syar'i maupun secara qadari tidak bisa menghilangkan bahaya yang dimaksud. Ya, kalau nyasar kan bahaya jelas pakai gelang bisa, tapi kalau sakit panas nggak ada hubungan sama bahaya tersebut. Nah, ini bisa menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Kalau menjadi syirik akbar, kalau dia meyakini gelang itu yang menyembuhkan. Kalau syirik asghar, dia meyakini Allah yang menyembuhkan tapi lewat gelang. Paham di sini? Paham ya? Jadi di sini penulis tidak menetapkan hukum. Nah, bagaimana dengan gelang itu? Gelang apa? Reguler model apa? Gelang yang magnet, gelang magnet. Gelang magnet buat kesehatan, syirik atau tidak? Kenapa tidak? Karena magnet. Jadi gelang magnet itu tahu kan ada gelang magnet itu untuk kesehatan kan? Ya, itu syirik atau tidak pakai gelang magnet itu? Kalau tidak, kenapa harus syirik? Yang bisa jawab belum puas. Nah, berarti gelang magnet kalau memang secara qadari terbukti secara ilmiah tidak syirik. Ya, kalau gelang magnet secara qadari ya sudah diteliti, berarti memakai gelang magnet merupakan sebab yang diizinkan dalam bentuk sebab apa? Sebab qadari. Ya. Nah, kalau akar bahan, kenapa syirik? Karena tidak teruji secara ilmu pengetahuan dan tidak ada dalil. Itu bisa berbeda sekarang. Ya, terus ada gelang yang apa namanya mondial regulator, gelang yang bisa menghilangkan, membantu orang yang penyakit insomnia, penyakit yang bisa tidur. Anda pernah dengar kan? Boleh nggak pakai gelang itu? Sama posisinya, kayak tadi sama. Cuma nggak laku di Indonesia karena market researchnya kurang kuat. Ya, di Indonesia nggak perlu pakai gelang mondial regulator. Ya, datang ke Jumat, dia tidur tidak perlu pakai gelang. Akhirnya produsennya kabur dari Indonesia. Nggak bisa Indonesia masuk sana. Dia punya obat tidur yang paling mujarab gitu ya. Untuk Jumat, gender latihan. Ya, pokoknya sampai Dina Allah apa dia masih senang tuh. Tapi lah kita bawa lagi Innallaha wa malaikatahu. Bisa dibuat mati. Terakhir jadi ini pembahasan kita, yaitu pembahasan pakai gelang untuk menghilangkan bahaya. Nah, pakai gelang untuk menghilangkan bahaya dijelaskan panjang lebar oleh Syekh di sini bahwa ini bisa dalam 3 hukum. Yang pertama hukumnya boleh saja. Yang kedua bisa menjadi syirik asghar.
Yang ketiga bisa menjadi syirik akbar. Dan itu sudah bisa dijawab itu. Ini pembahasan kita. Jadi yang kemudian dibahas oleh kita di sini adalah ketika dia memakai gelas untuk menghilangkan bahaya yang masuk ke dalam perbuatan syirik. Baik, kita lihat yang dalil yang pertama. Ya. Surah Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad. Afara'aytum, ya, ma tad'una min dunillahi, apakah kalian mengira, kalian merasa, ya, kabarkan kepada kami tentang apa yang kalian seru selain Allah. Yang diseru selain Allah ini bisa macam-macam, bisa batu, bisa nabi, bisa malaikat, bisa orang saleh, apapun. Ya. In aradani Allah bidurin hal-hunna kashifatu dhurri. Kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan kemudaratan kepadaku, apakah sembahan-sembahan kalian bisa menghilangkannya? Atau sebaliknya, jika Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa menahan rahmat itu? Katakanlah cukup Allah sebagai, ya, penolong bagiku, karena kepada Allah lah bisa berikan orang yang bertakwa. Baik, jemaah yang berbahagia Allah, di sini menunjukkan bahwa yang bisa menghilangkan mudarat hanya Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang hanya bisa. Bahkan kalau kita lihat, Nabi SAW saja tidak bisa menolak mudarat atas dirinya. Nabi SAW tidak bisa menolak mudarat atas dirinya. Sebagaimana Nabi tentunya bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebaik-baiknya, ya, penolong. Ini menunjukkan bahwa semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menetapkan sesuatu selain Allah, ya, memiliki kesamaan dengan Allah pada kekhususan Allah, maka orang ini musyrik. Ya, syirik apa syirik? Syirik. Apa syirik? Menduakan, kalau mentigakan? Menyamakan selain Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Menolak bala ini menjadi kekhususan bagi Allah, karena tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Kemudian kita dudukan sesuatu yang bisa menolak bala juga, maka kita telah menjadi musuh Allah. Jadi menyebutkan Allah itu menyamakan, ya, menyembuhkan, ini menjadi kekhususan bagi Allah. Ada sesuatu yang kita dudukkan yang sejajar dengan Allah bisa menyembuhkan, berarti kita telah syirik. Obat bisa menyembuhkan? Bisa. Ya. Sebab tidak, obat cuma bisa mengobati. Dokter cuma bisa mengobati, tapi tidak menyembuhkan. Bahkan sebagai obat bukan mengobati, mengurangi rasa sakit. Ini tidak menyembuhkan, tapi mengurangi rasa sakit. Menyembuhkan tidak bisa. Obat cuma bisa mengobati. Dokter cuma bisa mengobati. Karena kesemuanya ini lah. La shifa'a illa shifa'u. Tadi itu dia bilang, tidak ada kesembuhan tapi kesembuhan dari, tidak ada kesembuhan selain dari Allah. Ini, nah maka ketika manfaat dan mudarat itu cuma dari Allah, kemudian kita dudukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sebagai penentu, tidak boleh, kecuali sebagai wasilah. Wasilah ya, tapi kan dia bukan penentu. Nah, kan ini kalau jadi penentu, ini nggak boleh jadi penentu. Kalau wasilah silakan ambil sebabnya selama sesuai dengan yang diizinkan kalau dari maupun strategi. Paham sampai sini ya? Jadi nggak ada yang bisa. Ya. Semuanya di tangan Allah. Nabi nggak bisa ngangkat bahaya.
Maka apa kata Rasulullah SAW ketika pernah berdakwah kepada para kerabatnya ketika Allah mengatakan ya wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan buat keluarga dekatmu. Nabi bagi pamannya, anqidhu anfusakum, selamatkan dirimu, sesungguhnya aku tidak bisa menolong sedikit pun di hadapan Allah bagimu. Tapi tidak bisa. Ini bahwa manfaat dan mudarat hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyandarkan manfaat dan mudarat kepada selain Allah. Lalu sebab selama diizinkan, tapi menetapkan tidak boleh. Ya, bahwa inilah yang kita menyamakan juga tidak boleh, walaupun secara qadari. Ya, karena syirik itu tadi menyamakan. Misalnya kita katakan ini sudah sering, mungkin sudah 4-5 kali saya katakan. Kalau orang berkata gini, dia masuk kerja 2 hari, pas masuk hari ketiga dia ngomongin, bro, udah sehat bro, alhamdulillah gitu. Ini bro, ya, dengan izin Allah nih bro, dan gue minum obat ini bro, gue sembuh. Boleh tuh? Nggak boleh kan? Kita sudah bahas ini kan di awal kan? Kenapa? Karena menyamakan. Berarti yang menyembuhkan dengan izin Allah dan minum obat. Berarti minum obat dan izin Allah sama di dalam kekhususan Allah menyembuhkan. Maka nggak boleh pakai kalimat dan. Nggak boleh menyamakan. Kalau dia sebagai sebab, taruh di bawahnya, bro. Alhamdulillah bro, dengan izin Allah, terus gue minum obat ini, boleh? Boleh, karena obat yang setara, kalimat itu diutarakan. Sampai begitu lama kita bahas. Karena syirik itu menyamakan. Apalagi kemudian meniadakan Allah, cuma itu doang yang bisa menyembuhkan, itu lebih parah lagi. Menyamakan itu termasuk ke dalam syirik, apalagi meniadakan Allah. Nggak ada izin Allah, cuma dia doang yang bisa menyembuhkan, itu lebih parah lagi. Ini jemaah ini wahana umumnya. Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalqatun min sufrin. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelar dari kuningan. Kemudian berkata, Nabi bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Ya. Kemudian orang itu mengatakan, ya, minal wahina. Minal wahina. Apa itu wahina? Penangkal rasa sakit. Jadi orang itu pakai gelar untuk sebagai penangkal rasa sakit. Apa kata Rasulullah? Inzikha. Lepas. Fa innaha la tazibuka illa wahna. Sesungguhnya gelar ini cuma membuat kamu tambah sakit, tambah lemah. Wahna itu kayak wahna, kelemahan. Fa innaka law mutta wa ya'al, seandainya sesungguhnya jika engkau mati sementara gelar itu masih kau pakai, ma'aflahta abadan, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kita lihat penjelasan di sini. Jadi orang ini pakai gelar. Gelarnya bukan sebagai hiasan, ya. Perhatikan Rasul nggak langsung nyuruh lepas. Tapi Rasul mengkonfirmasi dulu, bisa dipakai. Ini apa kan? Ini perhiasan ya Rasulullah. Kalau itu boleh, Rasul akan jaga. Jadi itu bijaknya Rasul SAW. Tidak langsung memvonis. Misalnya antum melihat ada orang ziarah ke makam wali, berdoa di sisi kuburan wali, apa yang antum lakukan? Nanya dulu, apa langsung vonis ini? Nanya dulu, nanti gimana? Ongkos itu berapa Pak? Daftarnya gimana Pak? Nanyanya gimana? Pak, berdoanya kepada siapa? Karena berdoa di sisi kuburan orang soleh itu beda. Kalau dia berdoanya kepada orang soleh, hukumnya apa? Syirik. Kalau dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, hukumnya apa? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Boleh sama Allah menetapkan tempat berdoa. Kenapa harus datang ke kuburan orang soleh berdoa? Nah, menetapkan tempat ibadah tanpa dalil masuk dalam perbuatan bid'ah. Jadi ternyata beda. Berdoa di sisi kuburan orang soleh bisa masuk ke dalam
kesyirikan, bisa masuk dalam perbuatan bid'ah. Ini kan harus diperinci. Begitu juga Nabi nggak langsung, apaan nih? Lepasin. Gue denger ngaji pakai gelar, syirik, kacau. Itu kenapa? Nggak bisa dilepasin, kenapa? Gue diborgol, lagi buat wah, nggak bisa lepasin polusi doang, ya oke, diborgol. Ini jawab yang dari dia Rasulullah nanya dulu, kemudian pas Rasul tahu, oh ini ternyata dijadikan sebab untuk menolak bahaya. Al-wahina, menolak kelemahan, rasa sakit. Nah di situ Rasul baru menetapkan hukum. Tahu dari mana dari kalimat ini syirik? Karena Rasul mengatakan, ya, jika kamu mati, gelar ini masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Ini menunjukkan kesyirikan. Ini menunjukkan kesyirikan. Maka Nabi menyuruh lepas. Kenapa Nabi menyuruh lepas? Apakah karena nggak pantas dipakai laki-laki? Kenapa menyuruh lepas? Apakah karena perbuatan syirik? Kenapa Nabi menyuruh lepas? Apakah karena tasyabuh? Mana yang sudah jawab? A, B atau C? Karena tasyabuh, karena syirik, atau karena perhiasan perempuan. Jadi Nabi suruh lepas gelar tersebut. Kira-kira apa alasan Nabi menyuruh melepas gelar tersebut? Syirik. Tahu dari mana? Tahu dari jawaban Nabi. Apa yang membuat itu termasuk perbuatan syirik? Pakai gelar yang dipakai oleh laki-laki itu termasuk perbuatan syirik. Kenapa kita menghukumi itu perbuatan syirik? Tahu dari mana? Karena meyakini gelar itu bisa menolak bahaya. Padahal tidak boleh dipakai. Kenapa nggak boleh dipakai? Kenapa jadi syirik? Kenapa menolak bahaya, menolak mudarat dengan pakai gelar kuning itu menjadi syirik? Yakin itu menjadi syirik. Bukan itu. Wah, kenapa? Menunjukkan gelar dari Allah. Bukan. Kenapa pakai gelar kuningnya itu termasuk syirik? Pakai gelar kuningnya untuk melepaskan bahaya, menolak bahaya termasuk syirik. Nah, karena yang membuat mudarat itu hanya kekhususan. Karena yang membuat mudarat itu Allah. Kekhususan Allah. Terus ada orang pakai gelar. Kenapa pakai gelar? Ditanya Rasul, kenapa pakai gelar? Kalau nyasar gampang ditemuin, suruh dilepas sama orang. Kenapa jadi beda? Karena sebabnya. Nah, karena gelar kuningnya itu tidak termasuk sebab yang diizinkan. Dan ketika mengambil sebab yang tidak diizinkan, walaupun ada keyakinan Allah yang mendatangkan manfaat, tetap masuk ke dalam perbuatan syirik apa? Paham sih? Bingung? Enggak? Jadi misalnya ada orang pakai gelang, Nabi nanya dulu, ada orang pakai, itu apaan? Gelang haji, supaya nanti kalau nyasar gampang ditemuinya. Suruh lepas nggak kira-kira kalau Nabi bilang? Kenapa nggak disuruh lepas? Karena ini nggak ada masalah, ya kan? Karena nggak ada masalah. Tapi tanya itu apaan? Ini gelang buat ngilangin bahaya. Lepas, ternyata jadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena dia meyakini ada sebab yang tidak diizinkan bisa menyelamatkan dia dari bahaya. Padahal walaupun keyakinannya kepada Allah, karena sebabnya tidak diizinkan. Itu yang orang ini orang. Jadi ada orang pakai cincin dari siapa tuh? Dari kiai. Atau suruh lepas apa? Tanya dulu benar. Kalau mau dikasih hadiah bro, ya emang dosa cincin dari kiai? Ditanya buat apa? Enggak, biasa doang. Yang dulu pulang dari Mekah, beli aman. Makanya itu pentingnya tuh lihat Nabi tuh nanya. Nggak hasil langsung memfonis. Tadi ini apaan? Itu cincin dari siapa? Dari kiai. Lepas tuh. Lepas aja. Tadi bilang, iya kata kiai gue ini buat jaga-jaga. Baru lepas. Iya. Jadi sepakat. Jadi kita harus bisa paham gitu. Mana yang sesuatu yang dibolehkan, mana sesuatu yang tidak dibolehkan. Harus jelas. Baik, insyaallah paham.
Kita tahu dari mana ini syirik. Yang tadi Nabi mengatakan, kalau ini masih ada padamu ketika kau mati, maka kamu tidak akan beruntung selama. Oh, berarti ini perbuatan syirik. Kenapa masuk perbuatan syirik? Karena ini sebab yang tidak diizinkan. Nah, itu cara konstruksi berpikir. Ya, kalau itu. Baik, sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu. Apa itu marfu? Hadis marfu apa maksudnya? Hadis marfu itu hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Walaupun tidak disebutkan Rasulullah bersabda. Jadi kalau antum melihat hadis marfu, berarti ini perkataan sahabat atau perkataan Rasul? Perkataan Rasul. Hadis qudsi, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Hadis marfu, hadis yang sanadnya kepada Rasulullah. Dan kita lihat di sini, ya. Rasulullah SAW bersabda begini, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah ini di bahasa Arab itu biasanya dipakai ini buat anak kecil untuk menangkal penyakit ain. Ya, ain. Dia bahasa kita gimana? Untuk pernah melihat anak kecil dikasih kalung, terus ada kotak warna hitam. Ya. Dulu ada koran tuh, koran pos kotak, namanya otoy, tahu nggak? Tahu. Nggak tahu pasti udah tua deh. Itu orang. Oke, kalau usia 40 tahun pernah baca otoy, dari 40 tahun udah kenal otoy, udah sinchan kalau ini. Terus ada otoy yang doyok. Doyok. Pasti ada tahu doyok. Ada oncom. Wah, show di belakang banget. Susi yang ada sama saya. Ayo mudah-mudahan bingung apa ada oncom apa otoy. Nah, otoy itu pakai kalung itu kan? Itu dipakai apa? Dulu tetangga saya banyak yang pakai kalung itu dari tukang urut. Dan ternyata ada expirednya Pak. Beneran ada expirednya. Jadi dia untuk tukang urut ngapain Pak? Ganti kalungnya. Itu Pak malah kecil. Jadi expired gitu. Jadi makin sini makin lemah, harus di recharge gitu. Ada masa berlakunya. Tapi tamimah itu secara umum ya sesuatu yang digantungkan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Apapun. Di sini Nabi SAW barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Maksudnya apa? Pada atamallahu lahu. Ada orang pakai kalung supaya jauh dari penyakit. Justru pakai kalung diganti. Jadi tamimah itu kan dari sempurna. Ya. Dia pakai itu supaya dapat kesempurnaan dalam penjagaan. Justru Nabi doakan semoga dia tidak dapat apa-apa dari yang dia inginkan. Ya, dia pakai kalung supaya tidak kena penyakit, justru jadi sakit. Ya, Nabi SAW mengatakan demikian. Termasuk orang yang menggantungkan wadah. Di sini kasih catatan ini, jadi kayak rumah perang. Jadi dulu dipakai oleh orang-orang jahiliyah, ya, seperti jimat juga, cuma bentuknya lain, tapi biasanya untuk memberikan ketenangan. Penangkal penyakit itu sama seperti wadah. Jadi jimat ya, wadah tamimah cuma beda namanya. Kalau wadah itu penyakit lebih umum, tamimah buat anak kecil. Kalau kita dalam bahasa kita itu lebih umum jimat. Jadi apapun juga. Ya, bisa digantungkan, bisa ditempel. Ya, antum sekalian lihat tuh, fotokopian bahasa Arab yang ditempel di rumah sebagai penangkal. Ya, sebagai penangkal. Ini termasuk ke dalam bentuk ini tamimah. Ya, terus biasanya kalau sekarang di Indonesia banyak ya. Orang hamil dulu, misalnya dulu, orang bulu juga, orang hamil dulu pakai gunting. Ada, misalnya saya ada. Saya ada. Nggak ganti pakai FN 16. Gunting kecil, kayak gunting ya. Itu buat apa coba? Dulu orang dulu pakai gunting buat apa? Hamil pakai gunting orang dulu buat apa?
menolak bahaya kan, supaya dia tidak boleh jin kan. Nah ini sama lah, apapun lah bentuknya. Terus ada juga yang lebih ramai lagi itu orang nanam bambu kuning karena ada teror kolor hijau. Itu benar belum lama kan? Ya kan ada teror kolor hijau, kata kolor hijau itu bisa kalah dengan bambu kuning. Gak taunya saya ganti kolor jadi kolor kuning. Kok dia malah datang, gue ganti kolor. Nah, pokoknya itulah segala sesuatu yang digantung, ditempel di rumah maupun di mobil. Ada nggak di mobil nanti pernah lihat nggak? Misalnya bus atau mobil angkot gantungan gitu terus ada tulisan Arab gitu, biasa buat keselamatan. Atau ditempel di warung-warung gitu. Itulah semua sama itu masuk ke dalam tamimah. Itu masuk ke dalam tamimah dan itu kesyirikan. Kenapa syirik? Karena menyandarkan manfaat dan mudarat kepada selain Allah. Kalaupun dia menyandarkan manfaat dan mudarat kepada Allah, namun dengan sebab yang tidak diizinkan oleh Allah, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Karena dua hal tersebut. Ada yang meyakini hal itu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, syirik akbar. Kalau dia meyakini Allah yang menolak mudarat dengan sebab itu, maka syirik asghar. Kalau Cina, toko Cina malah lebih rasional. Waktu kucing yang tangannya sini, itu malah lebih senang. Dia ngajak kan sini. Sama balon udara yang goyang tuh sini. Toko-toko perubahan itu. Yang itu boleh atau tidak? Misalnya antum lihat di depan pabrik, toko ada ban yang isi angin, terus goyang-goyang manggil disuruh mampu. Maka itu untuk mendatangkan pelanggan hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Kenapa boleh? Karena buat manggil doang. Tidak meyakini apa-apa ya. Ya, dari sisi itu boleh, kecuali kalau dia menyerupai makhluk hidup. Kalau kucing nggak boleh karena menyerupai makhluk hidup. Tapi dalam bahasa kita boleh. Seperti tadi kalau memang ya itu sebagai daya tarik. Ya, secara kodari itu bisa menjadi daya tarik. Tapi kalau bentuknya kucing nggak boleh karena menyerupai makhluk hidup. Kita masuk yang terakhir. Jadi tamimah wada'ah ini termasuk syirik. Yang terakhir dari Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah, annahu ra'a rajulan bi yadihi khaytun min al-humma. Dengan seorang laki-laki di tangannya itu ada benang untuk menangkal penyakit panas. Ya, sakit panas dikasih benang. Khayt itu benang. Dulu masih zaman dulu apa lagi? Saya masih ketemu tuh anak kecil suka dipakai gelang dari benang kalau sakit panas, kalau sumur dikasih itu. Sama itu kayak orang-orang dulu. Ya. Jadi di sini Huzaifah melihat orang laki-laki dia pakai bukan gelang apa benang. Dia pasti tanya benangnya buat apa gitu. Ya, bukan ditanya, tapi memang itu benang terlalu bermaksud untuk menghilangkan sakit panas. Faqata'ahu, maka Huzaifah itu dipotong. Ya. Kemudian Huzaifah mengatakan atau membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari kalangan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Ya, orang ini langsung gelarnya apa benarnya digunting oleh Huzaifah. Huzaifah membacakan ayat, perhatian ayatnya artinya ya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah ya, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan pakai benar untuk menolak bahaya ini bagian dari kesyirikan. Ini kalau dibagi di dalam bentuk kesyirikan masuk syirik apa? Rububiyah atau syirik asma-wa-sifat? Rububiyah, karena dia menetapkan sesuatu yang sama
dengan Allah dalam kedudukan rububiyah Allah. Apa itu? Menyembuhkan. Ya, ini jawab Allah. Jadi ini pembahasan makailan atau yang sejenisnya untuk menolak bahaya. Maka hukumnya diperinci. Yang pertama boleh, yang kedua syirik asghar, yang ketiga syirik akbar. Ya, dengan penjelasan yang tadi sudah kita katakan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru alhamdulillah.